ini boleh bilang bos saya nih di Antv, bos saya kerja di Antv. Nah, KRT ini punya satu misi yang saya pikir harus kita dukung karena beliau adalah yang kalau boleh bilang pionir di salah satu televisi Indonesia. Kalau aman ya, Pak Erik ini kan punya elemen horor di film ini, ada juga misteri, ada juga drama, betul ya Pak ya? Nah gimana nih Pak tantangannya dalam mengelola produksi supaya setiap elemennya itu Pak bisa seimbang? Boleh di-share ke teman-teman Pak? Secara spesifik yang dimaksud tantangan apa? Karena ini kan film elemennya banyak sekali ya Pak ya, karena kan ada horor, ada drama, ada isu-isu yang cukup sensitif gitu Pak ya. Dan bagaimana secara cerita semua itu idenya bisa, elemen-elemen itu bisa seimbang gitu Pak, untuk bisa dinikmati sama penonton. Ya mungkin Taufik kali lebih mungkin Pak Taufik. Ya Pak Taufik sebagai sutradara ya yang ngejawab ya. Jadi ngebalance ceritanya lah, jadi ya, supaya tetap seimbang Pak. Jump scare-nya ada, romance-nya ada, semuanya gitu. Oke, sebelumnya terima kasih dulu sama Bu Erti, semuanya, Bang Eri, Mbak, sama Kak Sapa. Jadi ini film pertamaku. Sebelumnya aku emang udah beberapa terlibat di beberapa film horor pun atau drama. Terus untuk pertanyaan ini, film ini kan udah diceritain dari awal mengenai Korea, bullying, dan di sini juga unsur horornya. Nah, di sini aku meramu semuanya, gimana caranya biar berkolaborasi jadi menarik. Di sini aku pastinya awal kenapa Busan. Busan itu selain terkenal ada horornya juga kan, ada Tren to Busan sebelumnya atau apa. Dia kotanya di sini sebutnya kayak Bandung ya, jadi lebih kondusif, lebih nyaman secara syuting, secara artistik juga bagus, dan cerita ini nyambung di situ. Ada kampusnya, ada set yang emang kita butuhkan. Jadi secara garis besar kita nyaman di Busan dan secara cerita nyambung di Busan. Terus kalau untuk apa ini? Iya. Romance, horor. Ini mungkin untuk di Indonesia mungkin ada beberapa romance ya, udah banyak horor romance. Cuman romance di sini beda. Mungkin orang kalau anak muda nonton ini bisa senyum-senyum sendiri, lebih romansnya lebih terdapat lah. Makanya saya berpikir cerita perempuan tentang bullying, disakitin itu harus ada sisi perempuannya. Kalau aku kan ternyata cowok keras banget ya, jadi harus ada sisi perempuannya dan ada sisi kerasnya. Dimana di sini aja kita harus sudah berkolaborasi, jadi harus balance gitu loh. Jadi film ini mengandung beberapa, ada jump scare-nya, ada thrillernya, ada romansnya, semua. Pokoknya lengkap, nikmat ditonton. Nikmat pokoknya. Di sini ada beberapa kendalanya. Di sini kita punya pemain utama itu ada beberapa kolaborasi Korea dan Indonesia. Jadi ada unsur bahasa dan orang Korea sendiri nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi emang ini secara cerita, kalau nonton film ini adalah ngambil set di 95% di Korea. Jadi secara bahasa kita juga nggak pakai bahasa Indonesia. Jadi kan kalau pada umumnya film Indonesia yang di Korea adalah bahasa Indonesia dibawa ke Korea. Cuman ini kita ya filmnya kita ke Korea, jadi pemainnya kita harus bisa bahasa Korea dan harus bahasa Inggris. Jadi kita emang ini secara bahasa udah kuat banget, udah bersalah, udah jadi udah fix. Terus dari segi reading, alhamdulillah kita pendalaman secara reading itu hampir sebulan. Pemain juga belajar bahasa Korea, kita dilatih juga ada bahasa Koreanya. Terus kita langsung datengin pemain Korea pun kita suruh datang ke Indonesia di readingin. Jadi untuk membangun atmosfernya, membangun emosinya, kita selain reading kuat, ngambil set yang kuat, terus aku mengambil beberapa referensi film yang aku selalu nampilin ke teman-teman kru sama ke pemain. Ini kita mau jadinya kayak gini, jadinya seperti ini gitu. Jadi semua dibangun secara konsep dan tertata semua sih. Jadi alhamdulillah pemainnya juga jago-jago dan mengeksplornya kacau keren gitu. Jadi satu view-nya juga bagus gitu ya, satu view-nya bagus. Terus juga satu lagi juga pemain-pemainnya juga menyenangkan lah. Ya ada Saskia, Cinta Brian, Aruma, Deba, itu Suyong itu anak-anak baik gitu loh. Maksudnya itu anak-anak baik semua. Buat saya tuh senang sekali bekerja sama dengan mereka gitu ya. Saya yakin mereka akan menjadi bintang-bintang besar nantinya gitu ya. Jadi
ini tuh merupakan satu pengalaman buat mereka sebagai bekal juga ya buat mereka nanti untuk dia menjadi lebih besar gitu. Jadi senang sekali kita semua bisa bekerja sama juga sama Kopik sebagai tempat pertama berkarya gitu ya, yang untuk sebagai dia sutradara pertama gitu ya. Semuanya lah kita di sini juga sebagai memulai pertama, mudah-mudahan mendapat berkah untuk kita menjadi lebih baik dan lebih besar gitu. Yes. Yang pertama, inilah dia Saskia Chadwick. Silakan boleh bergeser saya ke tengah. Dan selanjutnya untuk cast berikutnya adalah Cinta Brian. Boleh kita maju? Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Yes. Cinta Brian di sini berperan sebagai Dion. Dan selanjutnya cast berikutnya kita panggilkan Kit Geba. Yeay, silakan Kit bergabung bersama dengan kita. Annyeong. Berikutnya Dito Darmawan. Yes, Dito bergabung bersama kita. Bisa sambil bergeser. Jadi Dito di sini berperan menjadi Farel. Halo, Dito. Selanjutnya kita panggilkan Aruma Hadijah. Yes, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan Aruma. Dan di sini Aruma berperan menjadi Sherry. Dan selanjutnya kita panggilkan William Roberts. Yes. Ya, semuanya sudah berkumpul lengkap. Yang ditunggu-tunggu tadi pertanyaannya mana para case-nya. Dan ini dia case dari film Dua Doseo. Kita kasih tepuk tangan paling meriah teman-teman. Annyeong. Boleh kasih tipis-tipis annyeong ke teman-teman mungkin. Annyeong. Saskia, audionya aman? Cek. Halo. Silakan Saskia. Halo semuanya, aku Saskia Chadwick. Aku berperan sebagai Tania di film Dua Juseo. Jadi Tania itu gadis cantik yang dari kecil itu bermimpi-mimpi untuk kuliah di Korea. Dan akhirnya kesampaian, dia pergi ke Korea, dia kesenangan dan lain-lain. Dan lebih senangnya lagi dia akhirnya pergi sama sahabatnya dia, Shirley, yang bikin semua tentang Korea tuh kayak a dream come true. Tapi one day tiba-tiba dia tertimpa musibah yang bikin dream come true-nya dia itu jadi a nightmare kali ya, jadi mimpi buruk di Korea. Begitu sih. Oke, tipis-tipis aja, jangan dikasih bocoran terlalu banyak buat teman-teman. Kita perkenalkan diri saja dan karakter kalian seperti apa di film ini. Berikutnya. Halo, aku Aruma Hadijah, di sini berperan sebagai Sherry. Karakter Sherry sendiri itu dia wanita berdarah Batak, dan dia juga bercita-cita ingin berkuliah di Korea dengan sahabatnya Tania. Dan karakter Sherry di sini sahabat yang setia yang selalu ada menemani Tania saat senang maupun duka. Oke, selanjutnya Opa. Ya, halo, saya Kit Geba sebagai Dr. Park. Di sini sebagai seorang dokter yang lumayan tegas pada waktu yang diperlukan, ya, ketegasan dan lemah lembut kepada seorang perempuan yang disukainya. And semoga kalian enjoy cerita romance, somewhat horror romance ini. Ya. Wow, sweet sekali Opa. Lanjut bergeser, silakan. Halo semuanya, aku Cinta Brian. Di sini aku berperan sebagai Dio. Ya. Karakternya gimana? Sahabatnya Aldo dan juga Farel. Karakter aku di sini adalah orang yang gigih. Aku anak kuliahan. Kalau aku suka sesuatu akan ku kejar terus sampai kapanpun. Gas terus sikat. Gas. Oke, lanjut berikutnya. Halo semuanya. Hai. Gencan ya. Oh, udah pasti bahasa Korea. Conyan, moreimida. Halo semuanya, nama saya Dito Darmawan. Saya di sini berperan sebagai Farel, dan Farel adalah sahabat dari Dion dan Aldo.
Dan pastinya apapun yang Dion lakukan, Farel sama Aldo akan support, mau itu baik atau buruk ya. Kenapa tuh? Ya selama habis itu tobat langsung. Dan terima kasih. Terima kasih, yang terakhir, silakan. Tes. Halo, selamat siang. Aku Ian Roberts. Di sini aku berperan sebagai Aldo. Aldo itu sahabat konyol dari Dion, Farel, yang ya isi otaknya cuma ingin bersenang-senang aja sih. Evan aja. Iya. Party. Party bahasa Koreanya apa? Bencana. Party. Iya. Kira party loh. Selalu ada nya kan? Oh bukan. Oke, terima kasih udah di-spill karakternya masing-masing seperti apa dan berperan sebagai apa. And I want to thank you for joining us for the first look at Vaudeville today. I'm so happy and excited to share the first glance of the film with all of you. It has been such an amazing experience and I had a great time playing the role of Minyoung alongside the incredible casting crew. Thank you, Saranghe. Minyoung is the character with whom I share compassion. She is complex, vulnerable yet strong, and playing her has truly been a humbling experience. Really looking forward to hearing your thoughts on the film, and I hope you are as excited as I am about Bastica. Thank you for your support, and I can't wait for you to see the full film and experience Minyoung's journey. Nantikan saya, Kim Doyoung, di film. 도와주세요. segera. 1, 2, 3. First look poster dari film Dua Juseo Tolong Saya. Ada apakah itu? Teman, kita ngobrol sebentar kali ya. Jadi kemarin tuh benar-benar 95% di Korea Selatan dan katanya kalian udah jago bahasa Korea ya. Betul ya Opa ya teman-teman ini ya? Gimana menurut Cinta atau yang lainnya, Tasya dan Opa mungkin bisa sharing sedikit aja sebelum kita lempar pertanyaan ke teman-teman. Betul, kalau aku bisa bahasa Korea sambil marah-marah sekarang. Contohnya boleh dong, skill aja. Enggak sekarang. Aku emang suka Korea, K-drama dan K-pop dari aku kecil, tapi nggak pernah belajar bahasanya kan. Jadi pas aku alhamdulillah debut film ini, aku jadi ngeliat kayak ini kesempatan aku buat belajar bahasa Korea nih. Apalagi kan ada talent asli dari Korea dan juga setengah Korea setengah Indonesia ini ya. Jadi lebih gampang lagi alhamdulillah belajarnya. Dan ada lagi satu teman kita sebenarnya namanya Baby, dia juga ngajarin aku bahasa Korea. Oh Baby, yeah. Oke. Jadi makin lancar dong bahasa Koreanya kalian ya. Bisa nggak perkenalkan? Annyeonghaseyo, 저는 gimana ya, aku juga suka lupa. Coba Saskia dia boleh cek dulu. Annyeonghaseyo, 저는 Saskia-입니다. Yeay. Pastinya karena kita belajar bahasa yang berbeda, pasti lumayan banyak kendala karena apalagi kan bahasa Korea sangat lumayan berbeda dari bahasa Indonesia, dari penyebutannya, terus cara ngomongnya kan juga lumayan beda. Apalagi nadanya juga, yang aku sadarin ternyata nadanya juga beda. Lumayan susah sih Kak, jujur Om. Apalagi waktu syuting di Korea, komunikasinya kan beda bahasa, beda budaya gitu. Tapi alhamdulillahnya kita juga ada tim dari krunya yang bisa berbahasa Korea dan juga memperwakili kita syuting di sana, dan juga alhamdulillahnya ada Kak Geba yang kaget deh kalau misalnya lihat seberapa lancar bahasa Koreanya dia, karena udah terlalu Indonesia banget. Tapi jujur Kak Geba banyak banget bantuin kita dari dialog ke scene, terus juga ke komunikasi sama orang-orang Korea di sana tuh jadi lebih gampang alhamdulillah sejak ada Kak Geba. Iya, jadi kita kayak kalau lagi scene gitu ya, kadang ada kepleset ngomong bahasa Koreanya salah gitu, terus Kak Geba ngekoreksi, ini tuh sebenarnya kayak gini atau kayak gini, atau daripada itu kayaknya lebih enak kayak gini deh gitu. Jadi iya, sangat terbantu sih sama Kak Geba. Terima kasih. Aku mau nambahin,
Ya, pertama-tama saya orang Korea asli. Orang Korea asli. Emang aja sama ya Kim ya? Ya, saking sering ngomongin setengah Korea setengah Indonesia, jadi takut orang bingung ya. Ya, tapi emang gede di Indonesia. Jadi besar di Indonesia dan lama di Indonesia. Anyways, sambil kita syuting filmnya tuh mungkin pas reading juga, waktu aku sempat kasih tahu bahasa Korea seperti apa dan kalimat-kalimatnya atau kata-katanya. Saski dan Cinta tuh salah satu orang Indonesia yang aku lihat paling cepat dan gercep bahasa Korea, langsung bisa diomongin. Ya, terus pas acting juga, kan acting bukan cuma menggunakan kata-kata itu ya, harus kasih emosi ya, emosionalnya ada nyawanya, betul, harus ada bagian-bagian yang harus tertekan. Itu mereka bisa juga. Pas aku dikasih tahu langsung nangkep. Cepat ya? Cepat sekali. Ya. They were very very good. Kalau untuk teman-teman, dan di sebelah kiri kita ada Gito, ada Arum dan juga William dan lainnya. Mau tanya dong, ini bahasa kan sulit sekali ya, katanya kan di sana totally ya. Buat gue pribadi ya, yang menarik dari film ini kan, film ini multilingual ya. Kita pakai tiga bahasa sekaligus, ada Indonesia, Inggris, sama Korea. Maksudnya belibet sih ya, pasti ada KGB juga yang koreksi gitu. Terus juga kita di maintain juga ada Dedi, dia tim buat language, Korean language-nya gitu. Jadi kita ngerasa secure aja sih selama berdialog bahasa Korea gitu. Jadi ya bisa lah, gampang lah. Tadi saya sempat dapat bocoran kata Bu Eti, kalian tuh cepat belajarnya loh, cepat nangkepnya dan gampang diatur. Betul ya ternyata. Kata siapa? Oh, kembali kita siapa tidak betul. Oke, dan sebenarnya film ini tuh bisa kasih sedikit nggak sih bagaimana proses kalian kemarin syuting, seperti apa? Karena kan ada suhu, kemarin suhunya seperti apa sih di sana? Lagi musim apa kira-kira? Di Sentul musim apa ya? Waktu itu syuting tahun lalu ya? Waktu apa? Boleh demikian bisa berbagi? Arum? Cuacanya sih suhunya lebih ke angin ya kencangnya ya. Tapi kalau buat dinginnya sih ya kecil masih oke, tapi anginnya memang yang nusuk banget ya. Apalagi di lokasi kita yang di kampus ya Kak? Ya. Itu yang anginnya itu parah banget, itu parah banget. Tapi sejauh ini aman ya? Sejauh ini aman. Oke. Dan berikutnya aku mau nanya nih kepo sedikit sambil kita ngobrol-ngobrol. Kita mau bertanya ke Cinta, mungkin boleh di sini yang harus melewati pengembangan karakter ya, untuk melihat dirinya sebenarnya di masa lalu yang mencekam. Sebenarnya ya itu salah satunya adalah belajar damai sama diri sendiri, walaupun nggak bisa. Makanya Dion ini melakukan suatu hal supaya bisa melupakan masalah itu dulu, dan dia melihat seseorang dan ingin kembali menjalani tujuan hidupnya, purpose-nya dia dengan orang yang dia udah lama cari. Jadi berdamai dulu ya? Berdamai dulu. Wow, ini kayaknya isunya benar-benar deep sekali ya? Sangat deep, makanya harus pergi dulu untuk belajar melupain itu, dan itu sangat berat, makanya nggak bisa diam seperti itu. Oke, sip. Terima kasih. Aku nama Aldo ini juga kan merupakan sahabat dekat dari Dion ya? Iya benar. Dan Farel juga. Ya. Jadi Aldo ini tuh anak yang tengil gitu, suka datang kalau buat dipakai apa, dipanggil buat bersenang-senang, ayo aja gitu ya. Terus gimana nih Aldo membawa warna tersendiri dalam cerita di film ini tuh jadi sumber keceriaan dan menghadirkan momen-momen yang ringan untuk menambah dinamika di film ini? Untuk aku sih harus lumayan lebih keluar dari zona nyaman sih, soalnya kan aku biasanya orangnya kayak tenang gitu. Nah untuk Aldo harus kayak gitu. Jadi tapi agak tengil katanya gitu ya? Iya, jadi harus keluar kayak ya udahlah dikeluarin aja isi dalamnya gitu. Tapi bukan kamu banget berarti ya? Enggak, ya kan? Enggak usah dipaksain ya. Kalau untuk Aruma, aku mau kepo dikit dengan karakter Aruma di sini yang berperan sebagai Sally ya. Yes. Jadi Sally ini adalah seorang perempuan berdarah Batak, tadi kamu sempat mention, sahabat dekatannya juga, dan kuliahnya di Korea. Nah, Sally ini kan punya jiwa setia, selalu bantu temennya, sahabatnya khususnya, untuk jadi pilar emosionalnya gitu bagi tadi di tengah
teror yang menghantui Tania ini. Nah, jadi karakter yang kamu perankan ini menggambarkan seperti apa nih dari sahabat Tania ini? Karakter Sherly sendiri dia menggambarkan sosok sahabat yang setia ke sahabatnya, membantu sahabatnya, kayak menggambarkan ya sosok yang setia yang apa ya? Pokoknya bestie banget. Iya, bestie banget. Apapun maksudnya kan kalau misalkan sahabat yang benar-benar sejati, berarti dia dalam duka maupun suka dia tetap ada di samping sahabatnya. Nah, Sherly, karakter Sherly tersebut itu dia seperti itu. Dia selalu ada buat Tania. Oke, terima kasih Arum. Aku juga kepo nih sama Opa Kim. Aku manggilnya Opa amat ya Kim ya. Opa boleh. Opa boleh. Kim, tadi kamu sempat mention kamu adalah dokter yang tegas. Ya. Boleh kasih share tipis-tipis nggak sih karakter kamu dokter yang tegas ini ke teman-teman yang hadir di sini? Dokter yang sebagai opa tuh nggak tegas ya, tapi sebagai dokter harus tegas. Oke, kita ngomongin karakter karena seorang dokter kan harus kasih tips atau bukan tips ya, advice yang harus diikuti seorang pasien. Ya, jadi harus bisa tegas agar mereka bisa mengikutinya. Ya di situ saya harus belajar bagaimana caranya untuk menjadi lebih tegas. Ya, kita di sini. Oke. Terakhir. Ya gitu. Dan itu yang kita cari gitu di karakter ini. Dan Farel ini dia itu selalu pro sama Dion. Dia mendukung, terus juga karena backgroundnya mereka kuliah sama-sama kuliah di Korea gitu, sedangkan Aldo harus terbang dulu kan ke Korea. Jadi kalau sama Aldo tuh ada keterbatasan jarak gitu, tapi kalau Farel sama Dion itu emang sehari-hari tuh bersama gitu ya. Maksudnya bisa dibayangin lah gitu ya, sekental apa sih persahabatan mereka. Dan ketika ada satu insiden yang menimpa Dion, tentunya Farel di sini berusaha untuk mentegarkan Dion gitu, jadi support system, jadi comfort zone. Dan ya udah, itu adalah fungsi karakterku di film ini. Begitu. Oke, terima kasih dong teman-teman buat case yang sudah kita sharing bareng-bareng tadi, sedikit aja, nggak boleh spoiler.